Selamat pagi Amanginang, jemaat yang dikasihi Tuhan. Apa kabar hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan penuh sukacita menyambut hari yang baru ini yang Tuhan berikan bagi kita. Saudaraku, sebelum kita melakukan segala aktivitas kita hari ini, mari kita menerima firman Tuhan yang menjadi santapan dan kekuatan rohani kita untuk bekerja pada hari ini, yang tertulis dalam kitab 2 Korintus pasal 1 ayat yang ke-10. Demikian bunyinya: dari kematian yang begitu ngeri, Ia telah dan akan menyelamatkan kami. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami bahwa Ia akan menyelamatkan kami lagi. Dalam bahasa Batak dikatakan, saut dohami di pelua, laos peluonda dosian hamatean nasai jorbuti, tuibana do makirim rohanami, peluonda do nang tujuluanon. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari lihat Paulus yang begitu tegar menghadapi perjalanan kehidupannya. Meskipun dalam perjalanan pelayanannya, dia melihat bahwa tantangan demi tantangan, pergumulan demi pergumulan, bahkan ancaman kematian menghadang kehidupan Paulus. Tetapi Paulus melihat bahwa dalam penderitaan itu Allah telah mempercayakan dirinya untuk memberikan suatu pelayanan dalam kehidupan sebagai seorang rasul. Dia menyadari bahwa dirinya dan hidupnya sebagai seorang rasul yang dipakai oleh Kristus melayani umat. Dia mengakui dalam imannya bahwa pekerjaan itu, pelayanan itu diberikan Tuhan kepadanya karena Allah mempercayakan itu kepadanya. Sehingga dalam perjalanan pelayanannya, apapun yang dialami termasuk dalam penderitaan, dia melihat dan dia mengimani bahwa di sana ada Tuhan sedang merancang kehidupannya. Dan dia melihat bahwa pekerjaan yang dilakukan itu tidak hanya sekedar melakukan pekerjaan Allah, tetapi melakukan pekerjaan Tuhan demi umat, demi jemaat yang dia layani pada waktu itu. Saudaraku, mari kita melihat bahwa penderitaan oleh iman kepada Kristus itulah yang terjadi pada diri Paulus. Dan sebenarnya ini mengingatkan kita sekarang pada zaman ini, bagaimana kita melihat bahwa meskipun orang percaya terkadang harus dihantam oleh berbagai penderitaan, tetapi bagi firman Tuhan ini selalu menekankan kepada kita, kalau orang Kristen mengalami pergumulan oleh karena imannya kepada Kristus, maka anggaplah itu sebuah kebahagiaan dalam kehidupan kita. Tetapi sebaliknya saudaraku, jika ada orang Kristen yang mengalami penderitaan dalam kehidupannya karena melakukan dosa dan kejahatan, saudaraku, kebahagiaan kita sebenarnya tidak ada lagi sebagai orang Kristen. Hari ini kita belajar daripada perjalanan hidup Paulus bahwa dia mau katakan kepada kita, penderitaan itu adalah bagian kehidupan orang percaya. Pergumulan itu adalah merupakan dinamika kehidupan orang percaya. Jadi selama kita hidup di dunia ini, firman Tuhan mau katakan kepada kita, setiap kita tidak akan pernah lepas dari penderitaan. Dan jangan ada seorang pun dalam kehidupan ini meminta supaya Tuhan mengizinkan dia untuk tidak mengalami penderitaan. Sebab Kristus pun harus menderita dan mati di kayu salib supaya keselamatan itu boleh diberikan kepada kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apapun pergumulan kita hari ini, baik sakit penyakit, tantangan kehidupan, sitaonon, arsak lasni roha, mari bawakan kepada Tuhan. Sebab di dalam perjalanan kehidupan kita itu, kita selalu berkata bahwa Tuhan turut campur tangan dalam segala perjalanan kehidupan kita, mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Saudaraku, semoga kita hari ini dalam setiap pekerjaan kita, Tuhan berkati, Tuhan berikan kita kesehatan, perlindungan, dan kebahagiaan dalam hidup ini, supaya kita selalu bersyukur kepada Tuhan yang adalah sumber damai sejahtera dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semua. Saudaraku, mari tetap jaga kesehatan kita, tetap pakai masker, cuci tangan, dan jauhi kerumunan supaya kita tetap sehat dalam melakukan segala pekerjaan kita. Tuhan memberkati kita hari ini. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengimani bahwa meskipun penderitaan akan menghadang kehidupan kami, ada pergumulan, ada tantangan, bahkan ancaman kematian,
tetapi kami belajar dari pengalaman Rasul Paulus bahwa di dalam penderitaan itu Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kami. Berkati kami Tuhan hari ini, dan kiranya hidup kami selalu bersyukur kepadamu, sebab Engkau adalah Tuhan yang empunya kehidupan kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai dan memberkati saudara-saudara hari ini sampai selama-lamanya. Amin.